Mbak, Mas, Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu di pertemuan ini. Pembahasan yang akan saya bahas berikut ini. Terima kasih sudah mampir mendengarkan pembahasan yang akan saya bahas satu persatu dalam kesempatan pertemuan ini. Kali ini yang dimaksud dengan sekelumit itu adalah bagaimana saya akan membawakan ruang lingkup dari pengantar ekonomi makro. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan sekelumit pengantar ekonomi makro yang disesuaikan dengan ruang lingkup analisis makroekonomi tersebut. Jadi, pengantar ekonomi makro itu pastinya mempunyai ruang lingkup. Silakan Mbak dan Mas, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mencatat ataupun mengetik apa-apa yang dianggap penting di dalam pembahasan saya nanti. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Dalam pembahasan ini, saya akan mencoba menerangkan ruang lingkup analisis makroekonomi. Makroekonomi membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi suatu perekonomian, di mana perekonomian negara kita juga pastinya sangat dihadapi oleh masalah-masalah. Analisis yang dihadapi menerangkan tentang 1. Bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. 2. Masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. 3. Peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Masalah utama dalam perekonomian itu ada 5. Pastinya negara kita juga mempunyai masalah itu. 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. 3. Masalah pengangguran. 4. Masalah kenaikan harga-harga atau inflasi. 5. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Semua masalah-masalah ini itulah merupakan ruang lingkup dari pengantar makroekonomi yang nantinya lebih jelasnya semuanya ini akan kita bahas satu-satu. Berikut alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Kenapa di sini ekonomi kegiatannya harus punya prestasi? Prestasinya juga pastinya diharapin naik. Dengan kenyataannya bahwa prestasi kegiatan ekonomi kadang naik dan turun. Tetapi pastinya diharapkan kegiatan ekonomi itu pertumbuhannya naik atau bertambah. Kita ketahui ada beberapa jenis data makroekonomi yang dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian pada suatu tahun tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya. Alat pengamat prestasi kegiatan perekonomian atau yang disebut sebagai indikator makroekonomi yang utama adalah 1. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Nah, di mana pendapatan itu adalah hasil dari keseluruhan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan di dalam negeri, serta warga negara asing yang berada di dalam negeri, yang akhirnya bertumbuh kepada pertumbuhan ekonomi
dan ada pula pendapatan per kapita. Berikut yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Ketika ada penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, pastinya kita harus meningkatkan keterampilan kerja supaya kita bisa memanfaatkan tenaga kerja dengan baik dan meminimalisasi pengangguran. Berikutnya, 3. Tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Di sini, karena kita mempunyai mata uang, pastinya harga-harga juga diharapkan harus stabil ya, dan tidak ada inflasi atau kenaikan harga. Tapi pada kenyataannya itu tidak demikian karena terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah dan fluktuasi harga-harga barang di pasar. Berikut 4. Kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Seperti kita ketahui bahwa APBN kita itu ada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Di sini neraca perdagangan dan neraca pembayaran harus surplus, ya, dalam arti bahwa dia harus positif, ya, dan harus mempunyai keuntungan. Begitu pula dengan neraca pembayaran juga harus surplus dan harus menguntungkan. Dan tidak kedua-duanya, neraca perdagangan dan neraca pembayaran itu kedua-duanya tidak boleh negatif. Karena kalau negatif berarti bahwa kita sangat rugi. Yang berikutnya adalah 5. Kestabilan nilai mata uang domestik. Nah, ini adalah sangat luar biasa prestasi di dalam kalau kita bisa menstabilkan nilai mata uang kita, yaitu nilai mata uang rupiah. Tapi saya rasa hal ini tidaklah mudah karena kita juga harus melihat pesaing-pesaing dari luar negeri, negara-negara lain yang juga dengan berusaha juga menstabilkan nilai mata uang domestik mereka. Ya, nanti untuk alat penghambat prestasi kegiatan ekonomi ini, di dalam ruang lingkup analisis makroekonomi kita akan bahas satu persatu. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Pastinya setiap kebijakan ekonomi itu ada tujuannya, dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan itu juga dibedakan menjadi 5 aspek. 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi. 2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menghindari masalah inflasi. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. 5. Mewujudkan keukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Pastinya bisa kita bedakan menjadi 3 bentuk kebijakan, di mana satu persatu nanti akan kita uraikan per slide. Saya akan menerangkannya lebih lanjut tentang bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi ini. Ini adalah kebijakan makroekonomi yang berhubungan sangat erat dengan ruang lingkup kebijakan makroekonomi tersebut. 1. Kebijakan fiskal. 2. Kebijakan moneter. 3. Kebijakan segi penawaran. Sekarang, marilah kita satu persatu membahas lebih detail kembali 3 bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Secara intinya, kebijakan fiskal itu pastinya itu ada di dalam pajak dan pengeluaran pemerintah, ya, di mana kita
akan berusaha untuk menaikkan pendapatan nasional dan bagaimana tingkat penggunaan tenaga kerja tersebut bisa kita manfaatkan untuk makroekonomi kita lebih baik ke depannya. Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya, pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah. Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi. Artinya, ini kebijakan fiskal itu sangat berpengaruh kepada makroekonomi, di mana kita menekankan kebijakan fiskal ini kepada pajak dan pengeluaran agregat. Bagaimana supaya perekonomian kita menjadi lebih stabil? Berikutnya, kebijakan moneter selain satu yang di atas, kebijakan fiskal. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Ya, di mana kebijakan moneter ini itu yang menentukan adalah Bank Indonesia di Indonesia dengan pastinya mempengaruhi suku bunga dan pastinya juga mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian karena suku bunga yang ditawarkan kepada bank-bank itu pastinya bervariasi sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Begitu pula dengan penawaran uang dalam perekonomian. Ya, ada obligasi retail Indonesia, ada sukuk retail Indonesia, dan lain sebagainya. Itu merupakan penawaran uang dalam perekonomian supaya kita mau berinvestasi dan akhirnya memperoleh keuntungan, dan Indonesia dari keuntungan itu bisa membangun proyek-proyek secara makro akan mempengaruhi Indonesia menjadi pertumbuhan yang positif. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal atau investasi oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila suku bunga rendah, itu lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Dengan demikian, salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah, terutama pemerintah Indonesia, untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter. Menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Bank sentral dapat mempengaruhi penawaran uang. Demikian untuk kebijakan moneter dengan asumsi dengan titik pokoknya adalah kebijakan moneter diterapkan oleh Bank Sentral yang di Indonesia dinamakan Bank Indonesia. Selanjutnya, kebijakan moneter ini pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia melalui alat-alat dalam kebijakan moneter tersebut dapat menambah
penawaran uang. Siklus perebus atau pertambahan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut, diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan ini, kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun. Dalam masa inflasi, langkah sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga. Diharapkan, langkah ini akan menurunkan investasi dan seterusnya pengeluaran agregat akan menurun. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi. Baik, demikianlah kebijakan yang moneter dan selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana kebijakan-kebijakan lainnya. Berikutnya, kebijakan segi penawaran. Ini adalah bentuk kebijakan makroekonomi selain 1. Kebijakan fiskal, 2. Kebijakan moneter. Berikutnya, 3. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang melalui kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian negara dapat pula dipengaruhi melalui segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntunan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada 1. Meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja. Ya, bahwa kita harus meningkatkan kegairahan itu dengan cara kita memberi training-training atau pelatihan dan meningkatkan mutu kualitas dari tenaga kerja supaya tenaga kerja lebih bersemangat untuk bekerja karena skill atau keahliannya bertambah. 2. Meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya dengan cara kita untuk pinjaman modal, ya, meningkatkan usahanya. Kalau usahanya modalnya banyak, pastinya akan mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksi. Ya, dengan cara apa? Ya, kegiatannya itu yang tidak perlu ya kita pangkas, tapi modalnya itu kita pakai untuk kegiatan produksi yang lebih efisien lagi. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam poin pertama dalam kebijakan segi penawaran, pajak pendapatan rumah tangga akan dikurangi, terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam poin kedua dalam kebijakan segi penawaran, pemerintah akan memberi insentif, misalnya berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak. Contoh, dalam hal ini adalah dalam kondisi COVID-19, itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian dan bahkan penjualannya menurun. Dari segi penawaran, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak, bahkan membebaskan pajak. Seperti halnya kalau kita lihat ini adalah pajak kendaraan bermotor, terutama mobil, ada pengurangan pajak bahkan untuk membebaskan pajak sama sekali. Ya, kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi supaya mereka bisa menjual barang, dalam hal ini mobil, ke pasar dengan menciptakan produk-produk yang lebih canggih. Nah, tetap menggunakan teknologi yang lebih canggih pastinya untuk menyediakan dana yang besar untuk pembuatan penyelidikan dan pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang
diproduksikan. Ya, di sini ketika ada kebijakan segi penawaran, ya pasti insentif itu dikasih pemerintah supaya apa? Supaya ada keringanan dalam modal kegiatan produksinya, ya, supaya mereka bisa membuat penyelidikan. Dalam arti penyelidikan ini adalah mengembangkan kegiatan dari teknologi dan produksinya, dan pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang diproduksikan. Kalau dalam masa COVID ini, yang penting barang terlaku terjual, dan penting penawarannya ada di masyarakat. Makanya pemerintah mengurangi bahkan menolkan pajak seperti halnya pajak kendaraan bermotor, dalam hal ini mobil. Dalam kebijakan segi penawaran, di samping dengan meningkatkan kegiatan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara: 1. Mengembangkan infrastruktur, dan 2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan tersebut. Pada kesempatan pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa analisis dalam makroekonomi menerangkan tentang: 1. Bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat perekonomian. 2. Masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. 3. Peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Ketika kita menghadapi masalah-masalah utama dalam perekonomian kita, maka kita perlu kebijakan makroekonomi. Dalam hal ini, kebijakan makroekonomi ada 3 bentuk, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan dari segi penawaran. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, demikianlah pembahasan yang kita bahas bersama, dan semoga dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah pembahasan ruang lingkup analisis makroekonomi dalam kesempatan ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.